Salam semua sahabat jiwa, selamat datang di channel Semesta Reading Energy. Sebelum menyimak video, ada baiknya diperhatikan poin-poin berikut ini. Pembacaan energi di setiap video bersifat umum, tentu saja tidak resonate untuk semua orang. Banyak pelajaran yang bisa ditemukan dari setiap pembacaan energi, tetapi jika terasa berat dan membingungkan, akan lebih baik jika dijadikan hiburan saja. Energi dalam video bisa saja terbolak-balik, tidak ada unsur magic di dalam channel ini, semua murni dari mempelajari rahasia-rahasia kartu tarot dan oracle. Mohon ambil dan serap energi baiknya saja dan tinggalkan yang tidak baik. Terakhir, semoga kita semua mendapatkan pengetahuan yang luas, jalan keluar, dan kesembuhan dari Tuhan alam semesta. Terima kasih untuk semua dukungannya. Kamu mungkin tidak sadar bahwa kamu adalah sutradara dari bab baru hidupmu. Yang kamu perlukan adalah lebih positif, kreatif, dan yakin karena bab baru itu akan indah. Sebelum memulai bab baru ada baiknya melihat ke belakang terlebih dahulu, agar kamu bisa memahami prosesnya, karena bisa jadi kamu masih berada di fase ini dan belum menemukan jalan keluar. Sudah lama kamu berada dalam kegelapan dan kebuntuan akibat dari kesalahan masa lalu. Meskipun kamu yang tersakiti atau yang dirugikan, tetapi harus tetap diakui ada kesalahan yang kamu lakukan sehingga kegelapan dan kehancuran diizinkan memasuki hidupmu. Pengakuan tersebut sangat penting agar kamu bisa menjadi dirimu yang asli, bukan diri palsu. Diri asli yang harus kamu akses adalah pengakuan melakukan kesalahan, atau kebodohan, atau kemalasan, dan lain-lain. Dengan mengakuinya, kamu akan membuka diri yang mau menerima masukan, atau mau menerima energi perbaikan dari semesta. Proses penerimaan ini adalah proses matinya ego yang selama ini menuntun ke jalan yang salah. Proses transformasi ini sangat berat karena kamu seperti melawan dirimu sendiri. Setelah melalui proses matinya ego dan proses transformasi, kamu yang berada dalam reading ini mulai memasuki masa relaksasi. Fase relaksasi ini akan membentuk dirimu yang baru, di mana kamu mulai semakin mengenali ego, kekuatan, emosi, intuisi, dan logika. Semua pengenalan-pengenalan tentang dirimu sendiri itu akan membentuk dirimu yang powerful luar dan dalam. Kamu akan mengetahui bahwa sisi dalam dirimu lah yang lebih mengetahui jalan mana yang harus kamu tempuh untuk masa depanmu. Jadi, bukan lagi melihat keluar diri atau ikut-ikutan orang di luar dirimu. Dalam urusan asmara juga seperti itu. Jika sebelumnya kamu hancur karena asmara, kali ini kamu akan menemukan kesembuhan dalam dirimu sendiri sebelum memulai hubungan asmara yang baru. Hal itu sangat penting agar kamu tidak lagi menarik orang-orang yang sama seperti di masa lalu. Kamu akan menemukan bagian dirimu sendiri yang selalu menarik orang yang salah masuk ke dalam circle hidupmu. Bagian itu akan kamu healing agar sembuh dengan benar. Kesembuhanmu itu akan menarik orang baru yang berbeda dari orang masa lalu. Mahir menyembuhkan luka hati adalah bagian dari keahlian sebagai sutradara dalam hidupmu kelak. Jika melihat kartu The Hermit yang jatuh di sini, kamu harus benar-benar menjadi dirimu sendiri agar menemukan perbaikan yang sesuai dengan dirimu sendiri. Terangi hatimu agar kamu menemukan jawaban dari semua pertanyaanmu. Semakin dalam kamu menyelami hatimu sendiri, kamu akan mengumpulkan kepingan-kepingan dari hidupmu yang berantakan. Semua kepingan itu akan datang menghampiri, dan setiap kali kamu menemukan atau membukanya, kamu akan merasakan seperti menemukan dirimu sendiri. Pasangan yang kamu inginkan pun ternyata adalah bagian dari dirimu sendiri. Ketika kamu melihatnya atau mengenalinya lebih jauh, kamu bisa merasakan dan mengetahui dia adalah dirimu sendiri. Kamu akan berinteraksi dengannya sebagaimana kamu ingin dia berinteraksi denganmu. Misalnya kamu sangat ingin diperlakukan dengan kehangatan penuh kasih sayang, maka kamu akan bersikap demikian kepadanya agar dia mengikutimu, seolah-olah kamu adalah raja yang memerintahkan, sekaligus memberitahu dan mengarahkan bagaimana cara bersikap. Sama halnya dengan sisi finansial, kamu akan memberikan yang terbaik dalam berusaha agar kamu juga mendapatkan yang terbaik. Misalnya, saat sedang berdagang kamu memberikan yang terbaik, atau bekerja pada suatu perusahaan dengan sebaik-baiknya,
kebaikan maksimal yang kamu keluarkan untuk sisi finansial ini akan kembali kepadamu dengan kebaikan yang maksimal juga. Seperti sedang bercermin, seperti itulah kamu. Kamu harus menghiasi dulu dirimu sendiri layaknya seorang emperor yang berkuasa. Seorang emperor bukanlah seorang diktator, dia adalah pemimpin para raja, artinya, sudah menguasai kebijaksanaan di semua sisi pondasi manusia seperti hasrat, emosi, logika, intuisi. Seorang emperor bukanlah seorang diktator, dia adalah pemimpin para raja, artinya, sudah menguasai kebijaksanaan di semua sisi pondasi manusia seperti hasrat, emosi, logika, intuisi. Kamu akan semakin mengerti mengapa kehancuran dirimu di masa lalu harus terjadi. Semua kehancuran di masa lalu adalah cara semesta mengeluarkan kamu dari diri lama dan membawamu menuju diri baru. Di masa ini kamu memiliki rasa optimis yang tinggi dan keyakinan arah yang harus kamu tempuh. Dengan membawa pengalaman berharga dari masa lalu, sekarang sudah waktunya untuk bertindak. Berhentilah dengan semua rencana-rencana yang ada di kepalamu. Jika kamu menyukai seseorang, cobalah bertindak dan dapatkan jawaban dari sana, agar kamu segera mengetahui jalan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Pengalaman hidupmu di masa lalu sudah mengajarkan kamu untuk menerima apapun itu, apakah penolakan atau penerimaan, semua itu baik untukmu. Jika mendapati penolakan, itu artinya kamu harus move on dan melaksanakan rencana selanjutnya. Begitu juga jika sebaliknya, tetap saja kamu harus melaksanakan rencana selanjutnya. Tidak ada lagi diri lama yang berdiam diri tanpa melakukan apapun, karena semua yang kamu lakukan akan menuju impian yang kamu inginkan selama ini, atau mengarah ke takdir indah yang tidak kamu sangka selama ini. Penting bagi kamu untuk selalu mencintai dirimu sendiri, karena kamu akan mencapai tahap di mana kamu akan bangga pada dirimu sendiri, dan tidak mau membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain lagi. Kamu akan mensyukuri dirimu baik dirimu di masa lalu sekalipun. Pada saat inilah cinta sejati datang. Jika kamu masih sendiri, cinta ini akan datang saat kamu sudah fokus pada diri sendiri yang mencintai diri sendiri. Kartu Two of Cups dan kartu Four of Wands di sini menggambarkan dengan jelas hal tersebut. Dari kartu Two of Cups bercerita, sepasang jiwa manusia yang sudah utuh dengan dirinya masing-masing, yang saling bertemu karena tarikan hati terdalam mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang sama sepertimu. Hati kalian berdua terbimbing oleh semesta untuk saling bertemu dan terkoneksi. Sedangkan kartu Four of Wands menggambarkan, hubungan yang kamu jalin menguatkan semua pilar-pilar kehidupan. Kamu dan jodohmu kelak akan sama-sama menguatkan pilar-pilar kehidupan yang berguna untuk keutuhan hubungan kalian berdua. Kartu Four of Wands juga menggambarkan adanya pernikahan yang menguatkan rasa cinta antara kamu dan pasanganmu. Saya mencoba menarik kesimpulan dari reading ini. Kamu yang resonate dengan reading ini mengalami masa kegelapan dalam hidup, bisa jadi berasal dari hubungan asmara yang gagal, finansial yang berantakan, studi yang gagal, dan lain-lain. Yang jelas, fase kegelapan itu akan mengantar kepada pengakuan kesalahan dan kelemahan diri sendiri, lalu membuka fase penerimaan. Dari fase penerimaan itulah diri sejati mulai terbentuk. Kamu yang resonate akan menemukan semua yang menjadi kepingan-kepingan dirimu sendiri. Termasuk dalam hal asmara, kamu akan menemukan sosok yang mencerminkan dirimu sendiri.